Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Ini merupakan bab yang kedua untuk kita pelajari. Dalam hal ini kita harus memahami apa itu iman dan apa itu kitab-kitab Allah. Karena kita berkaitan dengan beriman kepada kitab-kitab Allah. Dalam hal ini pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah kita harus membagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah iman. Yang kedua adalah kitab-kitab Allah. Jadi kitab-kitab Allah ini akan kita bahas, sebelumnya itu akan kita bahas dulu iman. Iman berasal dari bahasa Arab yaitu amana. Yu'minu imanan. Artinya kita percaya, kita yakin. Sedangkan kitab-kitab Allah adalah wahyu atau kumpulan firman-firman Allah yang telah dibukukan berupa mushaf. Oleh karena itu menggabungkan beriman kepada kitab-kitab Allah dalam artian adalah kita yakin, kita percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul-Rasul Allah dalam bentuk mushaf. Nah, dalam hal ini tentunya ada beberapa hal yang harus kita pahami. Mengapa Allah menurunkan yang namanya kitab-kitabnya? Tentu tidak lain adalah memiliki tujuan bahwa kitab itu diturunkan untuk membimbing, menjadikan pedoman, way of life, yaitu satu pandangan buat kita agar di dalam kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang terencana, tersusun dengan rapi dan tertib, sehingga apa yang kita jalankan mendapatkan ridha oleh Allah. Tentunya dalam hal ini kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ini tujuan kita untuk mempercayai kitab Allah. Bagaimana Allah menurunkan Alkitabnya? Tentunya beberapa cara. Nah, bagaimana cara kita beriman kepada kitab Allah? Tentu dalam hal ini kita harus pahami kitab-kitab ini adalah merupakan salah satu yang memang Allah berikan kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya agar mereka yakin bahwa apa yang diturunkan oleh Allah menjadi satu aturan, satu ukuran hukum di dalam melaksanakan kehidupannya. Nah, dalam hal ini bagaimana kita beriman? Tentu yang pertama adalah kita yakin, kita percaya dulu bahwa kitab-kitab yang diturunkan Allah itu memang benar-benar wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak yakin, maka kita tidak akan tahu bagaimana Allah menurunkan kitab-kitab itu. Yang kedua, kita tidak bisa membedakan. Kita harus menyamakan antara satu kitab dengan kitab yang lain. Ini cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Adapun cara kita beriman secara khusus nantinya kita lihat bahwasanya ada beberapa hal, ada dua hal yang harus kita pahami dalam beriman kepada kitab-kitab Allah. Tentunya dalam hal ini kita akan bahas dulu mengenai kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Nah, kitab-kitab Allah ini bagi empat macam. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini adalah kitab pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk disampaikan kepada kaumnya. Tentu kaumnya itu Yahudi. Nabi Musa ini adalah salah satu nabi yang diturunkan oleh Allah kitab Taurat untuk kalangan orang Yahudi. Kitab ini berbahasa Ibrani, ya. Kitab ini berbahasa Ibrani. Apa isi kandungan kitab ini? Ada 10 hukum yang berkaitan dengan masalah kitab Taurat. Yang pertama apa? Yang berkenaan dengan larangan kita mensekutukan Allah, ya. Larangan kita menyembah berhala ataupun patung, larangan berzina, larangan mengambil hak orang lain, larang tidak, kemudian memuliakan hari Sabtu, kemudian kita menghormati orang tua, dan kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Oleh karena itu hukumnya, hukum isi dari kitab Taurat ini hanya berlaku khusus untuk orang Yahudi yang berkalangan di dalam umatnya Nabi Musa. Yang kedua, setelah Taurat ada Zabur. Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur itu berbahasa Kipti. Nah, isi kandungannya adalah tentang zikir, doa-doa, isi kandungan yang berkaitan dengan senandung Nabi Daud alaihissalam ketika dia menang dalam peperangan. Nah, ini hanya berkaitan dalam hal zikir, doa, dan kandungan-kandungan yang berkaitan dengan ucapan-ucapan Nabi Daud. Namun, di dalam hal ini, kaum Nabi Daud, yaitu orang Yahudi, itu memakai yang namanya kitab Taurat. Kenapa kitab Taurat masih dipakai? Karena Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur yang tidak berkaitan dengan masalah hukum. Kemudian yang ketiga, setelah selesainya kitab Zabur, maka turun kitab Injil. Jadi kitab Taurat berlaku khusus untuk umatnya, kemudian umat setelahnya,
Namun ketika Nabi Daud alaihissalam itu menerima Zabur, tetap dilaksanakan oleh Nabi Daud kepada umatnya untuk melaksanakan masalah hukum. Kemudian Injil turun. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, ya, untuk orang kaum Nasrani. Injil turun karena kitab Taurat dan Zabur tidak berlaku, dikarenakan Injil ini berkaitan langsung dengan berkaitan dengan masalah hukum, masalah zikir, masalah senandung, masalah yang namanya doa-doa yang mencakup seluruh antara Zabur dan Taurat. Nah, kitab Injil ini diberikan kepada Nabi Isa untuk kaumnya yang bernama Nasrani. Injil dulu dan yang sekarang harus kita bedakan. Ini menurut kaum umat Islam. Kemudian turun setelah kitab Taurat, Zabur dan Injil, maka turunlah kitab Al-Quran, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pelengkap dan penyempurna kitab Taurat, Zabur dan Injil. Kepada siapa diturunkan? Kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, inilah sekitar berkaitan antara kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan untuk semua umat berdasarkan apa yang menjadi nabi dan rasul yang ia kirimkan supaya umatnya bisa melaksanakan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini mungkin ada pertanyaan, silakan dipertanyakan. Kalau tidak ada, saya akan berikan tugas selanjutnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf kepada anak sekalian. Mudah-mudahan dalam pembelajaran kita ini bisa dimengerti dan dipahami bersama. Pak akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.